Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini dalam rumah gembala. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita bernyanyi. Hari ini kita akan pujian Bapa dan Bapa dan Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh bangkitnya Yesus Kristus dari antara orang yang mati kepada suatu hidup yang penuh harapan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah telah menaklukkan kuasa dan iblis dan maut. Sungguh besar kasih karunia dan perbuatan kepada kami. Karena dengan kami menikmati kemenangan-Mu dan mendapat kehidupan yang kekal, suruhlah Roh Kudus-Mu membimbing kami sehingga iman kepercayaan kami tetap hidup dan kami melihat keselamatan yang telah Engkau kerjakan. Berikanlah kepada kami kekuatan sehingga kami senantiasa mampu persembahkan sukacita dan syukur dan puji-pujian sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya. 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 Haleluya.
Mazmur pasal yang 33 ayat 1 sampai 3. Demikianlah di sana. Bersorak-soraklah hai orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecap, bermasmurlah baginya dengan gabus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Demikianlah pembacaan pengganti kita pada minggu ini. Marilah kita sama-sama mohon kepada Tuhan kita sesuai firman Tuhan yang kita dengar. Tuhan Allah Bapa kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan firman-Mu. Amin. Shalom Baby. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri dengan sukacita. Kita akan pujian adalah sukacita di hatiku.
lagi siapkan hati dan pikiran adik-adik. Sambil kita tundukkan kepala, kita angkat pujian kita sekali. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Udah siap dengerin firman Tuhan? Coba kakak mau tanya dulu, dan kakak mau adik-adik tunjukin, walaupun kakak
nggak bisa lihat adik-adik secara langsung, tapi Tuhan Yesus lihat. Jadi kakak mau coba adik-adik tunjukin sikap siap mendengarkan firman Tuhan. Oke, udah. Perikopnya diambil dari Kejadian pasal 11 ayat 1-7. Jadi kakak akan bacakan ceritanya untuk kita. Oke, dan kakak juga udah siapin nih gambarnya supaya adik-adik bisa membantu adik-adik mengerti ceritanya yang akan kakak jelaskan. Oke, walaupun gambarnya seperti ini, semoga masih tetap jelas adik-adik lihat ya. Oke, jadi, nah, sebelumnya adik-adik masih ingat kisah tentang air bah yang dialami oleh Nabi Nuh. Jadi ada 8 orang selamat. Pada saat itu, setelah itu manusia berkembang dan hanya ada satu bahasa. Jadi pada zaman dahulu di bumi semua manusia hanya memiliki satu bahasa. Nah, bahasa itu apa sih adik-adik? Iya, yang kita gunakan, yang kakak gunakan sekarang dalam menjelaskan firman Tuhan, yang adik-adik gunakan di sekolah minggu, yang adik-adik gunakan sehari-hari di rumah, itu semua adalah bahasa. Dan adik-adik tahu yang kita gunakan sehari-hari itu kan bahasa Indonesia. Mungkin adik-adik juga menemukan bahasa lain di sekolah seperti bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan segalanya. Jadi di bumi ini banyak sekali beraneka ragam bahasa. Oke, nah suatu hari semua manusia berkumpul dan tinggal mendirikan rumah di tanah bernama Sinear. Nah, jadi mereka mendirikan rumah di tanah Sinear. Nah, mereka punya rencana untuk membangun sebuah kota. Jadi mereka punya rencana untuk membangun sebuah kota. Nih, mereka berencana untuk membangun sebuah kota. Kenapa? Karena mereka itu akan stay di situ. Mereka nggak tersebar kemana-mana. Dan mereka ingin punya nama yang terkenal di bumi. Nih, supaya mereka nggak tersebar di mana-mana. Mereka hanya berkumpul di kota itu. Nah, kemudian akhirnya mereka mulai bersama-sama membangun kota itu, atau membangun menara itu yang kita kenal dengan Menara Babel. Mereka sudah mulai bekerja sama untuk membangun menara itu. Nih, mereka semua manusia itu saling membantu untuk mendirikan menara yang paling tinggi. Nah, mereka itu berencana adik-adik untuk membangun menara tinggi yang tingginya itu sampai ke langit itu, dan menara itu menjadi semakin tinggi. Mereka bekerja sama. Ingat ya adik-adik, mereka bekerja sama. Nah, akhirnya mereka hampir menyelesaikan menara itu. Ini adik-adik bisa lihat menaranya sangat amat tinggi tuh. Tapi ini hampir selesai. Tapi karena mereka itu menyombongkan diri di hadapan Allah, karena mereka ingin manusia tidak tersebar, mereka hanya ingin di kota itu, dan itu bertentangan dengan tujuan Allah menciptakan manusia. Sama seperti waktu firman Tuhan kepada Adam dan Hawa, yaitu mereka ingin Adam dan Hawa beranak cucu dan bertambah banyak untuk memenuhi bumi. Jadi Allah ingin manusia tersebar di seluruh bumi, tetapi mereka menentang, mereka tidak setujuan dengan Allah. Nah, akhirnya Tuhan melihat kota itu dan Tuhan tidak menyukai perbuatan mereka. Nih, ketika menara itu sudah hampir selesai, tapi mereka masih tetap meneruskan pekerjaan mereka. Lalu, nah, Allah melihat dan Allah menghukum mereka, yaitu dengan mengacaukan bahasa mereka. Jadi tadi pada zaman dahulu tadi kakak bilang hanya ada satu bahasa. Lalu Allah membuat mereka menjadi berbagai macam bahasa. Jadi saat mereka bekerja sama, misalnya yang ini ngomong bahasa Indonesia, yang ini ngomong bahasa Inggris, yang ini ngomong bahasa Mandarin, sehingga mereka tidak mengerti satu sama lain. Nah, Allah mengacaukan bahasa mereka sehingga mereka berbicara berbeda satu sama lain. Padahal mereka lagi bekerja sama membangun menara itu, sehingga mereka tidak bisa saling mengerti satu sama lain.
bagaimana mereka bisa saling bekerja sama jika mereka tidak saling memahami bahasa mereka. Nah, mereka berbicara nih yang ini, berbicara kepada yang ini, terus mereka bertanya-tanya, maksudnya apa ya? Aku nggak ngerti bahasanya gitu. Kenapa kita jadi seperti ini? Kenapa berbeda? Kenapa kalian berbicara aneh gitu? Karena mereka nggak tahu. Akhirnya mereka bersepakat untuk mencari teman yang bahasanya sama, membuat perkumpulan yang bahasanya sama, membuat perkumpulan sehingga mereka terdiri dari perkumpulan bahasa-bahasa yang lainnya. Akhirnya mereka disebarkan Tuhan ke seluruh bumi. Nah, sekarang nih akhirnya mereka pergi karena mereka tahu kalau Tuhan gak suka dan karena mendirikan menara Babel ini. Akhirnya mereka tersebar di seluruh bumi yang bahasanya ini, pergi mencari tempat dan tinggal di tempat tersebut. Yang lainnya juga seperti itu gitu. Sekarang kota itu disebut Babel, kota Babel atau menara Babel. Babel artinya kacau. Nah, karena itulah adik-adik, kita di bumi memiliki ribuan bahasa. Adik-adik, sampai di situ tadi ceritanya. Jadi melalui kisah ini, melalui cerita tadi tentang menara Babel, kita mengetahui bahwa perbedaan-perbedaan yang ada itu Tuhan yang ciptakan. Bahkan bukan hanya bahasa, tetapi wajah, tubuh, bentuk, rambut, kulit dan segala macamnya itu kita berbeda-beda. Jadi mau kulit hitam, putih, rambut lurus, rambut keriting, pendek, tinggi, semua itu adalah ciptaan Tuhan. Tuhan yang menciptakan perbedaan itu. Maksudnya supaya kita justru tidak saling menyombongkan diri satu sama lain, tapi supaya kita saling rendah hati dan saling melengkapi satu sama lain. Ini firman Tuhannya. Semoga adik-adik nggak bosan untuk dengerin firman Tuhan secara online seperti ini. Semoga adik-adik tetap selalu antusias dan semangat untuk mendengarkan firman Tuhan sampai nanti kita sudah bisa untuk bergereja lagi. Oke adik-adik, sampai di sini firman Tuhannya. Kita tutup dengan doa ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus masih menyertai kami sampai pada detik ini ya Bapa. Kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami supaya kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan bisa menjalankan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu di minggu depan ya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Baik adik, untuk berdiri karena kita mau mengakhiri ibadah kita dengan sikap yang tenang, dengan hati yang sungguh-sungguh, dan dengan kepala kita lipatkan, kita akan pujian doa bersama.
Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini persembahkan diri kami dan sebagian dari pemberian sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan yang datang di dunia dan di tengah-tengah gereja. Berilah Roh Kudus-Mu untuk membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami agar kami mau bersyukur kepada-Mu dan berikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Marilah kita mengucapkannya, Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang dicukupi, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam persoalan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat kasih karunia Tuhan kita, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.